Halo semuanya, di video kali ini gue bakal menyampaikan ada 5 berita lagi. Jadi yang pertama nih, ada HP yang pakai pendingin cairan dari kimia. Yang kedua ada Huawei Pura 80 Ultra. Dan yang ketiga ada Nvidia DLSS 435. Yang keempat ada prediksi dari IDC, International Data Corporation, yang bakal bilang tahun 2026 jadi tahun terberat buat para pecinta PC. Yang terakhir nih, skor Antutu di Poco F8 Ultra itu tembus 4 juta. So, ya udah, enjoy the video. Intro. Bayangin, ada cairan kimia buat nurunin panas yang ada di HP kamu. Red Magic 11 Pro ini membawa sistem pendinginan fluorinated liquid yang tahan suhu ekstrim, guys, dari minus 60 derajat sampai di suhu 100 derajat lebih, ya. Sudah memakai prosesor Snapdragon 8 Elite 5 dengan skor Antutu sampai 4 juta lebih. RAM storage-nya memiliki 16 GB LPDDR5T dan memakai tipe UFS 4.1 Pro, guys. Layar sudah AMOLED dengan layar 6.85 inci 144 Hz dengan sudah memiliki baterai 7500 mAh. Dan untuk harga sudah di harga 18 juta saja, guys, atau di 17.999.000, guys. So, menurut kalian gimana? Apakah ini HP dapat dijuluki sebagai the king of gaming? Ya, coba komen. Huawei Pura 80 Ultra, ya. Kulihat kameranya ini udah bener-bener gak main-main, guys. Dia pakai sensor raksasa 1 inci dan dual periskop telefoto. Ini buat zoom pasti bakal super jauh. Layarnya udah 6,8 inci, 3000 nits. Sudah ada Kunlun Glass 2. Ya, ini tahan banting banget, ya. Sudah memakai Kirin 9020, RAM 16GB. Itu pakai buat multitasking, buat gaming. Gua rasa sih bakal gas rata kanan sih. Baterainya udah 5700 mAh dengan charging kabel 100 watt, wireless 80 watt. Ya, ini bisa langsung langsung penuh, ya. Harganya sekitar 20 jutaan, ya. Apakah ini masih termasuk HP yang cover it buat kamera atau buat main game? Coba komen. Gamer siap-siap nih, Nvidia tuh udah ada namanya DLSS 4.5 di CES 2026. Bukan sekedar update, DLSS 4.5 ini pakai Super Resolution Transformer generasi kedua. Kekuatannya itu 5 kali lipat dibandingkan versi sebelumnya. Hasilnya efek ghosting hilang, anti-aliasing makin halus, dan visual jauh lebih stabil berkat akselerasi dari FP8 dan juga pixel sampling yang lebih bagus pastinya. Yang gila, ada fitur Dynamic Multi-Frame Generation yang sekarang bisa sampai 6 kali frame generationnya di seri RTX 5000 series. FPS bisa naik sampai 35% di resolusi 4K dengan ray tracingnya masih nyala loh. Ya, dan untuk update stabil yang gue denger tuh di 13 Januari ini lewat Nvidia Up. Tapi buat fitur 6 kali frame gen-nya, kalian harus sabar sampai musim 2026 lah, ya. Gimana menurut kalian? Apakah ini akan membuat orang-orang yang pakai Nvidia 4000 series beralih ke 5000 series atau sebaliknya? Komen. Semua gara-gara AI. Jadi produsen chip itu akan lebih memilih memproduksi chip untuk AI dibandingkan chip-chip konvensional. Nah, hasilnya apa nih? Jadi, ya, HP, tablet, komputer, laptop ini akan lebih mahal, guys. Jadi, secara kesimpulannya adalah kenapa itu bisa lebih mahal? Karena secara supply demand-nya tidak terpenuhi. Supply-nya sedikit, demand-nya tinggi. Kalian semua kan masih pada pakai HP, laptop, tablet, komputer kan, ya. Jadi kalian juga tahu kan harga RAM naik, SSD naik, semua juga naik. Pokoknya ini menurut gue juga, ya, gue rasa spek laptop, HP itu kayak bakal disunat atau dipangkas supaya biaya produksinya menurun. Gitu nih, takutnya ya, ini krisis chip akan semakin parah dan juga harga akan mengalami kenaikan yang signifikan. So, kalau menurut kalian gimana? Poco F8 Ultra akhirnya jadi flagship asli dengan skor Antutu nyaris 4 juta poin. Pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, main Genshin Impact rata kanan 60 fps. Bukan cuma lancar tapi dingin berkat body fiberglass-nya. Layarnya sudah 6,9 inci AMOLED dan ada fitur gila, audionya sudah memakai 3 speaker dengan woofer. Memiliki baterai yang sangat badak 6500 mAh plus charge 100 watt. Sekarang sudah ada telefoto periskop 5 kali dan sensor light fusion 950 yang hasilnya bakal tajam banget. Menurut kalian apakah ini masih layak disebut sebagai flagship killer? Coba komen di bawah.